Assalamualaikum teman-teman. Thank you sudah klik video ini. Welcome to my channel Diana Ang dan Hobi. Aku mau say thank you dulu nih buat teman-teman yang sudah subscribe dan yang baru pertama kali mampir ke channelku. Silakan klik subscribe tombolnya dan nyalakan loncengnya, karena setiap minggu insya Allah aku akan mengupload video-video baru tentang hobi, tentang topik-topik menarik yang pasti bermanfaat buat kita semua, dan juga all about KTI. Apa aja sih yang aku bahas di KTI? Ada tentang cara pembuatannya, ada tentang cara penulisannya, dan juga tentang topik-topik yang biasa dibahas di KTI. Sebelum kita mulai juga, say thank you aku untuk teman-teman yang sudah follow IG KTI by D, di mana di IG tersebut sudah banyak sekali yang DM menginginkan video-video yang harus aku upload. Ada juga yang minta bahas Mendeley seperti volume 7 sebelumnya, dan juga bahas footnote seperti volume 8, dan sekarang kita masuk ke volume 9. Yeay, sambungan footnote part 2. Oke, sebelum masuk ke topik pembahasan, aku menganjurkan teman-teman sudah menonton volume 8 ya, karena ini part 2 berarti ada part 1. Jadi nanti linknya aku taruh di description. Gitu ya teman-teman. Yuk, mari kita membahas tentang footnote part 2. Oke, kemarin kita udah bahas footnote itu apa, fungsinya apa, unsur-unsur dalam penulisan itu apa. Sekarang kita akan bahas tentang footnote kalau kita buat dan kita ngambil sumbernya dari buku. Nah, teman-teman, sumber dari buku itu bisa jika pengarang hanya satu. Jadi aku akan membahas berurutan ya, jika pengarangnya hanya satu, jika pengarangnya ada 2, dan jika pengarangnya lebih dari 2 atau 3, dan apabila tidak ada pengarangnya. Oke, kalau jika pengarangnya ada satu, cara penulisannya tentunya nomor footnote-nya, nama pengarang, judul buku, dalam kurung ada kota penerbit, nama penerbit, tahun penerbitan, dan jangan lupa nomor halaman. Contohnya aku berikan seperti ini. Ada footnote nomornya nomor 1, pengarangnya Willem Siahaya. Ingat ya, waktu di volume 8 kita sudah bahas bahwa penulisan dari footnote nama pengarang tidak perlu dibalik. Oke, nah kita lanjutkan ya. Willem Siahaya, manajemen pengadaan rekrutmen manajemen, program IN Media, 2016, berarti tahun penerbitannya 2015, dan halaman 70. Jangan lupa teman-teman, setiap judul kudu harus di italic atau dibuat miring, dicetak miring. Contohnya seperti ini ya. Oke, yang kedua juga aku kasih footnote nomor 2, contohnya Ibrahim Ruhaili, sejarah perkembangan Islam di Eropa, dalam kurung Jakarta, which is berarti Jakarta ini kota penerbitnya. Nama penerbitnya PT Gramedia, tahun penerbitannya 2010, diambil kutipan tersebut dari halaman 35. Selanjutnya footnote dari buku, tapi jika pengarangnya 2-3. Cara penulisan yang tepat adalah nomor footnote, nama pengarang 1, nama pengarang 2, dan nama pengarang 3. Tapi kalau pengarangnya cuma 2, nama pengarang 1 dan pengarang nomor 2. Sisanya sama seperti penulisan jika pengarangnya cuma 1, judul buku, dalam kurung kota penerbit, nama penerbit, tahun penerbitan, dan nomor halaman. Contohnya seperti ini ya guys. Patrick Wessel and Arnold Jonathan, bukunya judul Anatomy of Atom, New Zealand, berarti diterbitkan di New Zealand. Nama penerbitnya Like Pen, tahunnya 1989, dan halaman yang dikutip 29-66. Sampai 46, bener ya? Oke, selanjutnya contohnya Ahmad Nur Haidi, Ismail, dan Iskandar Muda.
Ini berarti pengarangnya ada 3 ya guys, dan judulnya adalah Pengaruh Molekul dalam Perkembangan Benda. Ingat judulnya di italic ya. Kota penerbitnya Bandung, nama penerbitnya CV Sinar Bakti. Di sini kayaknya kelupaan nih tahunnya, harusnya ada tahunnya ya guys, dan halaman 23. Selanjutnya teman-teman, jika lebih dari 3 pengarang. Ingat, kalau pengarangnya lebih dari 3, cukup ditulis nama satu orang pengarang saja, nggak usah semua ditulis. Caranya, nomor footnote nama pengarang DKK, judul buku, kota penerbit, nama penerbit, tahun penerbit, halaman atau nomor halaman. Nah, kalau penulis atau pengarang bukunya berbahasa Indonesia menggunakan DKK. Tapi jika pengarang asing dan buku berbahasa Inggris cukup ditulis at all, yang berarti dengan orang lain. Contohnya kayak gini. Footnote nomor 1, Sri Utami DKK, bahasa Inggris level 5, Yogyakarta, PT Gramedia 2003, halaman 5. Nah, tapi kalau dia berbahasa Inggris, Florence B. Stedmeyer et al., judul bukunya Developing a Curriculum for Modern Living, kota penerbitnya New Zealand, nama penerbitnya Bureau of Publication, Teachers College, Columbia University 2009, halaman 56 sampai 149. Gitu ya. Nah, gimana kalau tidak ada nama pengarangnya? Jika tidak ada nama pengarangnya, cantumkan aja nama badan, lembaga, perkumpulan, perusahaan, atau negara dan sebagainya sebagai penerbitnya. Contohnya aku kasih di sini Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI Republik Indonesia, Kurikulum Madrasah Aliyah Jakarta, JBPP Bidang Studi Bahasa Arab 2014, halaman 10. Cukup ditulis gitu kalau nggak ada nama pengarang. Itu juga aku kerjakan ketika membantu teman kita yang dari Fakultas Hukum Bisnis. Studi kasusnya ngambil dari suatu PT. Nah, kalau udah ngambil dari suatu PT kan mau gimana? Biasanya dari websitenya nggak ada nama pengarangnya. Jadi ya kita tulis saja nama lembaganya, nama PT-nya, nama perusahaannya. Lanjut. Oke, jika jurnal. Jadi jika footnote-nya kita ambil dari jurnal ya. Nah, caranya nomor kutipan, nama penulis, judulnya di dalam quote, nama jurnal, majalah beserta volume dan nomornya, tahun penerbitan dan juga nomor halaman. Ada 2 yang aku kasih contoh. Seperti ini. Kemudian ada juga yang kedua, jika jurnal itu kita ngambil dari jurnal berbahasa asing. Mike Pregnant Representative of, ya ini typo, pasti ngantuk nih buatnya, of Natural Habit with Plural Education, Educational Evaluation and Analytics, volume 4 nomor 3, Syama 2003, halaman 120. Oke. Jika footnote-nya kita ambil dari makalah, penulisannya akan seperti ini. Nomor kutipan, nama penulis, judul sumber dicetak miring, nama jurnal atau majalah beserta volume dan nomor volume, tahun penerbitan, nomor halaman. Contoh, footnote 1, Muhammad Adnan, judul makalahnya Peran Serta Orang Tua, Guru dan Lingkungan dalam Mendidik Moral Anak Studi Kasus Babakan Yogyakarta. Kemudian nama jurnalnya Paper Presented at Seminar Lokakarya Pendidikan MIPA se-Indonesia. Kemudian ada Mataram 2003, halaman 15. Ya, jika footnote-nya diambil dari skripsi, tesis atau disertasi. Ya. Jika kita ngambil dari skripsi, tesis atau disertasi,
formatnya agak beda ya teman-teman, punya cara penulisan tersendiri, sehingga ketika pembaca membaca footnote tersebut langsung mengetahui sumber kutipan ini berasal dari sebuah karya tulis ilmiah. Contohnya, nomor kutipan, nama penulis, jenis karya tulis, judul, sumber dicetak miring, kota penerbit, tahun terbit, nomor halaman. Sama kayak gitu ya, gini ya. Aku ngambil contoh dari punyaku. Narsis amat ya. Diana Anggreni, tesis, berarti ngambilnya tesis. Titik 2, dalam tanda petik, pengaruh komunikasi atasan bawahan terhadap motivasi kinerja untuk meningkatkan kinerja tenaga pemasaran personal banking di Bank BXI. Ya iyalah, kita nulis Bank BXI, kita kan gak mungkin ya nulisnya Bank BNI kan, harus BXI gitu loh guys. Cabang Kupang NTT, Jakarta, PGP LSPR 2013, halaman 23. Itu ya. Lanjut. Kalau footnote kita ngambil di koran, gimana itu nulisnya? Nomor kutipan, nama penulis, judul, tulisan dicetak miring, sumber kutipan, tanggal terbit, tahun, nomor halaman. Contohnya kita ngambil dari Kompas. Nomor footnote-nya 1. Ini nomor footnote-nya 1 ini cuma contoh ya, bisa aja kalau kita nulis terus setiap halaman, footnote-nya nambah-nambah terus otomatis, bisa sampai puluhan. Oke, footnote 1 penulisnya namanya Bambang, judul tulisannya peran keluarga dan pendidikan anak, diambil dari Kompas 30 April 2016, halaman 14. Lanjut. Jika footnote-nya kita ngambil dari internet, sedikit berbeda dengan penulisan footnote sebelum-sebelumnya, maka penulisan footnote dari sumber internet caranya seperti ini. Nomor kutipan, nama penulis, judul, tulisan dicetak miring dalam tanda kutip dan dalam kurung URL webnya, tanggal akses, tahun. Contohnya kayak gini guys. Paham kan ya? So far bisa dimengerti penjelasan aku kali ini? Kalau masih ada yang bingung-bingung, bisa menulis komen di bawah untuk menanyakan lebih lanjut, atau kalau nggak menulis komen boleh kok masuk ke Instagram @ktibaidi dan tulis di DM, aku mau nanya ini Mbak Diana, ini nanti aku jawab, pasti aku jawab, karena Instagram itu ada di kulitku. Jadi cepat sekali aku menjawabnya. Kalau kata temanku, kecepatan Diana membalas WA atau menaruh sesuatu di Instagram atau di sosial media lebih cepat dari kecepatan cahaya. Saking cepatnya aku ngetik. Oke teman-teman. Yes. Terima kasih ya sudah nonton sampai selesai dong ya. Masa cuma setengah-setengah, ntar yang diketahui juga cuma setengah-setengah. Tetap semangat dan selalu sehat, selalu di rumah aja. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa mengikuti protokol kesehatan untuk COVID-19. Stay safe guys. Nah, aku tetap mencantumkan referensi di mana aku memperoleh pembahasan kali ini. Misalnya seperti gambar slide 4 itu aku ngambil dari sebuah penulisan yang tentang, tadi adalah yang aku ngambil gambar kecil tentang kayak notes gitu. Kemudian sumber yang aku ngambil untuk pembahasanku kali ini dari berbagai sumber aku cantumkan di sini. Jangan lupa teman-teman tetap subscribe ya. Kemudian like, comment, dan follow IG ktibaidi. Thank you for watching. See you next video di Diana Ang and Hobby. Jangan lupa ya komen di Instagram, komen di sini atau taruh DM di grup. Ya, you know lah what I mean. Okay guys, bye bye. See you next video.